Halo mahasiswa semuanya, berjumpa lagi di kegiatan tutorial online mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan EKMA 4371. Masih bersama saya, Tutor Inyuman Suarmita. Nah, di pertemuan minggu keempat ini kita akan membahas mengenai persediaan dan model dalam menentukan persediaan di suatu perusahaan. Nah, sebelum kita bahas, kita review sejenak tentang materi di minggu keempat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, rekan-rekan mahasiswa semuanya, bahwa persediaan itulah sejumlah barang yang dibeli oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan baik internal maupun kebutuhan eksternal perusahaan. Nah, barang-barang ini bisa berbentuk barang setengah jadi, barang material, dan barang-barang pendukung lainnya. Nah, biasanya kalau persediaan itu umur barangnya itu adalah maksimal 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Itu ciri dari barang persediaan. Nah, tujuan kenapa persediaan itu penting bagi perusahaan, tujuannya diantaranya yaitu meminimalkan risiko apabila terjadi kekurangan persediaan, sehingga perusahaan bisa menggunakan persediaan yang ada di gudang perusahaan tersebut untuk tujuan meminimalkan terjadinya risiko. Kemudian yang kedua, meminimalkan terjadinya barang tersebut gagal atau cacat, sehingga dengan adanya barang persediaan ini barang-barang tersebut terjamin kualitasnya. Kemudian yang ketiga, sebagai stok bagi perusahaan apabila nanti barang-barang tersebut sulit ditemukan karena barang tersebut biasanya diminta berdasarkan musiman. Nah, itu diantaranya tujuan dari persediaan di dalam perusahaan. Nah, kemudian di inisiasi yang keempat ini kita juga akan membahas mengenai model penentuan persediaan. Nah, model dalam penentuan persediaan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Untuk meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan di gudang. Nah, model tersebut ada beberapa, di antaranya adalah yang pertama ada model economic order quantity, yaitu sistem pembelian yang dilakukan secara ekonomis. Di sini persediaan itu dibeli dengan tujuan menentukan tingkat ekonomis, sehingga kalau tingkat ekonomisnya sudah diperhatikan akan dapat meminimalkan biaya pemeliharaan dan biaya pemesanan. Kemudian yang kedua ada sistem yang namanya model persediaan yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Tentunya perusahaan dalam membuat suatu persediaan itu memiliki model-model tersendiri yang digunakan untuk mengantisipasi permintaan yang ada pada pasar. Kemudian yang ketiga ada namanya model safety stock, yaitu model di mana persediaan itu dibuatkan jumlah minimumnya yang ada di perusahaan, sehingga ketersediaan produk tersebut dapat selalu terjaga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian ada yang namanya model expected value. Model ini dapat memberikan informasi pada manajemen perusahaan terhadap biaya-biaya yang akan ditanggung apabila persediaan itu tidak ada di pasaran. Nah, seperti itu. Kemudian ada sistem penentuan persediaan atau sistem yang digunakan untuk menentukan kapan sebaiknya persediaan itu dibeli oleh perusahaan. Yang pertama ada namanya sistem reorder point, yaitu kapan perusahaan itu membeli suatu persediaan itu sudah digunakan sebagai titik acuan, yaitu reorder. Titik acuan untuk pembelian perusahaan itu sudah ditentukan batasnya oleh perusahaan. Kemudian ada yang kedua yang namanya sistem periodic. Jadi persediaan itu kapan sebaiknya dipesan atau dibeli berdasarkan periodik, bisa dalam mingguan, bulanan, atau dalam tahunan. Kemudian yang ketiga ada namanya sistem maksimum minimum. Nah, sistem ini digunakan perusahaan untuk menentukan kapan persediaan itu harus dibeli. Apabila jumlahnya sudah minimum di gudang, itu perusahaan akan mulai melakukan pembelian persediaan tersebut sampai nanti jumlahnya maksimum. Perusahaan baru akan berhenti untuk melakukan pembelian persediaan tersebut. Kemudian ada persediaan visual, itu ditentukan oleh perusahaan dengan memberikan warna. Misalnya diberi warna merah bila mana persediaan yang ada di gudang itu sudah memenuhi batas
limit atau batas yang terbatas. Nah, itu berapa model dan sistem yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan dalam rangka menyukseskan pengelolaan manajemen rantai pasokan. Nah, tidak intinya saya tekankan juga kepada mahasiswa semuanya untuk selalu aktif berdiskusi. Kemudian di sesi yang keempat ini akan ada tugas diskusi, silahkan teman-teman diisi, dijawab. Ingat dikerjakan secara mandiri. Kemudian ada batas waktu pengerjaan tugasnya selama 2 minggu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir. Selain mengerjakan tugas, tiap sesinya teman-teman jangan lupa sampai tidak mengisi daftar hadir, karena semakin aktif teman-teman berdiskusi, semakin aktif mengisi daftar hadir, itu akan menentukan tingkat kelulusan atau tingkat nilai yang teman-teman peroleh. Nah, untuk referensi silahkan teman-teman pergunakan modul pembelajaran dari Universitas Terbuka Manajemen Rantai Pasokan EKMA 4371 edisi yang kedua. Kemudian silahkan referensi-referensi lain yang masih ada kaitannya dengan materi yang kita bahas di minggu keempat ini, silahkan teman-teman pelajari. Kemudian teman-teman tambah wawasannya dengan cara browsing, kemudian cari-cari literatur yang referensinya sesuai dengan yang kita bahas di sesi yang keempat ini. Kemudian silahkan juga teman-teman baca rancangan aktivitas tutor dan satuan acara tutorial untuk mengetahui kerangka perkuliahan atau materi apa saja yang dibahas di tiap-tiap sesinya. Nah, sekian video sapaan dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman semua mahasiswanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan sukses untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.